ada cuma dari hasilnya dari Pak berhasil. Itulah dari Karanganyar di Terjun. Namanya Deja juga. Saya namanya Deja dari Ketan. saya Amanda asli situ Pak. Mas, Kula hasil saking Ngawi Pak. Ngawi ini mesti nantinya. yang pertama ini sih Pak, kita tuh mau tahu lah sejarah perkembangan usaha Bapak dari dulu hingga sekarang itu perkembangannya itu gimana Pak? Di untuk profil gitar ya, sekupnya di Ngerombol aja. Di awalnya itu ya karena Ngerombol ini kan suatu desa yang terpencil. Jadi kenapa namanya Ngerombol? Dulu itu oro-oro ini ombo, jadi padang rembutan yang luas, sehingga itu sejarahnya dulu dan dinamakan Ngerombol. Kita mau ke Solo Baru itu sulit. Solo Baru itu jalan di sepanjang jalan itu masih seperti kubangan kerbu itu. Jadi ya memang terpencil. Kemudian ya otomatis dengan kondisi daerah yang seperti itu, tingkat sumber daya manusia kan terbelakang. Mau sekolah juga sulit. Jadi ya bisanya cuma pekerjaan, mencari pekerjaan yang tidak mengandalkan dari studi, tapi mengandalkan dari tenaga ya ala kadarnya. Kemudian ya di tahun 60 akhir itu ada warga Ngerombol yang mencari pekerjaan. Dulu itu mungkin jalan kaki, karakter orang kan beda-beda. Kemudian ya di tahun 80 itu masih beberapa orang, belum banyak. Ya di tahun 90-an sudah ya awalnya dari pemuda itu ikut memasarkan, sehingga ada beberapa pemuda yang juga terjun. Di tahun 80-an itu ya sudah banyak orang-orang sini yang sekolah sampai SMA. Lalu dulunya ya, SMP peng-pengan. Jadi akhir tahun 80-an ya sudah ada yang sarjana. Sehingga sampai sekarang ini ya sudah regenerasi yang kedua. Istilahnya untuk gitar, jadi generasi yang pertama itu sudah ya meskipun masih sehat tapi sudah tidak mampu untuk produksi. Sehingga dengan perkembangan zaman ya kita menggunakan pasar online. Dulu pasar digital itu kan pakai internet itu awalnya. Sekarang ini di ya pasar online tapi tidak menguntungkan bagi pengrajin seperti Shopee, TikTok, karena harganya tidak masuk. Jadi ya kendala dalam arti kalau dulu itu sebelum pandemi ya kita itu seperti ini kan 400-500, sekarang paling 200-250 ya, karena pasarnya pasar online yang mana ya memang tidak apa ya, dia mengutamakan untuk kualitas. Kalau modal memang kami tidak bisa menyampaikan nominal karena pengrajin gitar itu modal utama adalah keterampilan. Bahan itu memang ya tadi kami sampaikan ya, tingkat kepercayaan itu masih 90% orang itu dapat dipercaya. Soalnya kan di perdagangan itu kan modal awal kepercayaan. Jadi dulu itu ya hutang dulu. Tapi kalau sekarang tingkat
kepercayaan pengrajin dari yang menyediakan bahan baku itu berbeda sekali. Ya, kalau sekarang itu misalnya, di sana ada toko bahan-bahan, tunggakannya terlalu banyak, dikasih kepercayaan bisa bon, itu ya nyaure sulit. Kadang-kadang kalau sudah di atas 5 juta itu nanti belinya ke toko yang lain. Nah, karakter orang Jawa itu memang tidak bagus. Berarti ya kalau sudah hutang di A, ya kalau cash kan harusnya ke situ. Tapi kalau beli cash malah ya karena merasa saya punya tanggungan tidak bisa. Nah, jadi dulu itu ya masih hutang itu masih bisa. Dan kalau dulu itu memang untuk bahan produksi itu masih murah. Jadi tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang sebenarnya juga lebih dimudahkan karena dari toko-toko itu sudah menjualnya kemasannya, kemasan kecil ada, kemasan besar ada. Oke, itu dulu itu memang pengrajin belum banyak, tapi pasar itu masih banyak kendalanya. Mungkin ini mau tahun baru itu sepi, karena masyarakat umumnya mengalokasikan duitnya dulu piknik, dulu pulang kampung. Jadi dulu itu hampir waktu tahun ajaran baru, lebaran sama tahun baru seperti ini lesu. Ini kalau dulu bisa mengklasifikasi itu dalam 1 tahun itu efektif 8 bulan. Itu kendala ya. Seminggu 2 lusin berarti sebulan kan taruhlah ya 80 gitar. Di gitar tinggal mengalihkan. Ini harganya 400 ya, 80 kali 400. Sebulan kan segitu. Itu mengalir saja, karena kita tidak bisa apa ya istilahnya, kendala itu kan hubungannya dengan situasional. Jadi tidak ya misalnya bencana itu yang beda ya, seperti pandemi itu ya kita tidak bisa memaksakan, ya udah tinggal kita menunggu aja. Kalau nanti Allah memberi rezeki ya ada pesanan ya. Kalau kita ya pandemi ini memang sulit sebenarnya bagi kami pengrajin, itu sulit. Kadang biasa toko itu kami kirim itu menerima. Nah, tapi nanti kalau kita sudah menanyakan bayarannya, nah itu ya kalau tidak sabar diambil saja gitarnya, sudah seperti itu. Jadi kita mengalir aja. Oh ya, gitar itu klaster gitar. Itu sekretariatnya di sini, itu sekabupaten. Jadi memang kalau mau bergabung ya ke sini. Ya kalau sudah diniati, ya semuanya tuh ya kita apa? Jadikan hiburan aja. Kalau suka duka itu namanya hidup. Ya manusiawi ada, tapi melihat kemampuan itu ya ternyata waktu gitar itu berjalan normal gitu. Kalau keinginan pasti, namanya orang hidup di dunia itu dikasih satu gunung itu gunung yang lain. Tapi satu gunung ini saja sudah kita ngangkatnya keberatan, masa mau ngambil yang gunung yang lain kan. Ini cuma sekedar berbagi ilmu saja. Jadi memang kalau kita mau berusaha itu melihat diri dulu.
Bela diri dalam arti kemampuan kita ini sebenarnya apa ya. Nah itu ada tekniknya ya. Dari pemerintah kami pernah mengikuti itu AMT di situ memang orang itu dari nol suruh melihat. Nah ternyata itu memang membentuk jati diri. Itu kami pelatihan itu 1 minggu dan itu di hotel karena materi pelajarannya jam 7 sampai jam 10 malam. Luar biasa itu sebenarnya. Jadi kalau kita itu mau berusaha itu melihat diri, bukan melihat orang lain. Tapi banyak kan sekarang makanya sukses usahanya kok tak melu. Nah itu nanti keliru biasanya. Diri kita jalan jenengan PAI kan guru agama, tapi tak punya kecenderungan usaha yang lain. Emang kok mimpi itu kita realisasikan, dalam arti realisasikan usahanya ya diukur lah kemampuan. Mungkin kalau sekarang memang usaha sekarang itu yang letakkan modal ya, terlebih usahanya usaha jasa atau pertokoan dan lain-lain. Nah itu dilihat pasarnya. Memang kemampuan diri dilihat pasarnya. Dan yang utama usaha itu hati kita seneng enggak. Jangan-jangan hasil dari produk usaha itu ada sisi yang kita tidak suka. Nanti itu akan mengganggu. Ya ketawakalan kita kepada Allah nanti kurang. Ya, yang penting tawakal itu ya. Kalau usaha itu kan Allah sendiri tidak ada perintah. Oh kamu harus usaha ini. Yang penting usaha itu halalan thayyiban, arzak serahkan kepada Allah. Nanti itu mengalir. Insyaallah. Ya memang kita pengrajin ini yang melihatnya keyakinan saja. Kadang-kadang kalau kita kembalikan ke pikiran manusia, saya juga tidak masuk akal. Dulu sebelum pandemi itu di Ngerobo Mancasan itu hampir 500 gitar setiap hari terjual. Dari ekspedisi itu hampir setiap hari itu 500 gitar dikirimkan. Itu kalau tidak karena Allah. Padahal gitar ini belum tentu 5 tahun rusak. Gitarnya kemana? Orang yang main gitar itu di sekitar sini aja hampir tidak ada. Tapi gitar itu kemana? Kok laku terus? Nah kita kan kalau tidak punya Allah ya mikirnya itu karena keahlian saya tidak ada. Nah kadang-kadang seperti itu. Terus sangat ya Pak, sami-sami udah memberikan kesempatan untuk berwawancara pada pagi hari ini. Luar biasa, pokoknya luar biasa sekali Pak. Aku mendengar kisah dari jenengan itu kayak termotivasi untuk mendirikan suatu usaha. Jadi kan ya tak rasa juga ketika kita tak rasa untuk sarjana PAI juga nggak semuanya itu bakal menjadi guru ya Pak. Pasti memiliki potensinya masing-masing gitu. Jadi juga itu buat bekal untuk kami ke depannya. Pokoknya terima kasih banyak dan mohon maaf juga Pak kalau misalkan kehadiran kami merepotkan atau mengganggu panjenengan. Saya kira tidak lah, kita kan saling berbagi.